Halo teman-teman, gimana kabarnya? Pada video kali ini kita akan membahas soal TKA SMA bab kedua tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Part ketiga, kita mulai dari pembahasan nomor 7 terlebih dahulu. Misalkan X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Jika diketahui X1 tambah X2 sama dengan 5, maka akar-akar persamaan tersebut adalah. Nah, perlu dicermati terlebih dahulu bahwa persamaan kuadratnya sudah lengkap nih teman-teman. Sudah ada X kuadrat min 5X plus 6. Artinya A-nya sudah ada yaitu 1, B-nya juga sudah ada yaitu min 5, dan C-nya sudah ada yaitu 6. Nah, kalau sudah lengkap, hal ini hanya pengecoh saja, tidak perlu dihitung teman-teman. Kecuali jika salah satu dari A atau B atau C dari fungsi kuadrat tersebut tidak diketahui nilainya, baru kita gunakan penjumlahan, perkalian, atau pengurangan dari akar-akar ya teman-teman. Nah, jadi dari soal nomor 7 ini bisa kita langsung faktorkan. Kita cari hasil dari penjumlahan yang menghasilkan min 5 itu berapa dan perkalian yang menghasilkan 6 itu berapa. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa min 2 ditambah min 3 hasilnya min 5 dan min 2 dikali min 3 hasilnya 6. Sehingga faktor dari X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0 adalah X min 2 dikali dengan X min 3 sama dengan 0. Dengan begitu akar-akarnya adalah X min 2 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 3. Begitu ya teman-teman, jadi bisa langsung. Hati-hati terkecoh padahal persamaan kuadratnya sudah lengkap. Jadi bisa lebih singkat mencarinya. Jawabannya yang A. Oke, kemudian kita lanjut ke pembahasan nomor 8. Persamaan kuadrat X kuadrat dikurang C min 2X plus 4 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2, maka nilai C adalah. Nah, dari sini kita bisa tahu ya teman-teman, meskipun secara tidak langsung itu tidak disebutkan bahwa akar-akarnya berbeda, tapi di sini hanya dikasih tahu mempunyai akar-akar X1 dan X2. Nah, bisa kita cari dari diskriminannya. Kita perlu ingat kembali bahwa jika diskriminannya lebih kecil dari 0, maka akar-akarnya imajiner. Sedangkan ketika diskriminannya sama dengan 0, akar-akarnya kembar. Sedangkan ketika diskriminannya lebih besar daripada 0, dia memiliki akar berbeda. Nah, pada soal ini tidak secara langsung disebutkan akar berbeda, dia hanya menyebutkan mempunyai akar-akar X1 dan X2. Maka dari sini bisa kita gunakan D lebih besar dari 0 ya teman-teman, karena akar-akarnya disebutkan X1 dan X2, yang secara tidak langsung itu maksudnya adalah akar yang berbeda. Jadi, kita tulis terlebih dahulu persamaan kuadratnya X kuadrat dikurang C min 2X plus 4 sama dengan 0. Yang berarti di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah minus C min 2, atau kalau kita sederhanakan bisa menjadi negatif C plus 2 ya teman-teman. Kemudian C-nya atau konstantanya itu adalah 4. Nah, rumus dari diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. B kuadratnya adalah min C plus 2, kita kuadratkan, kemudian dikurang dengan 4, dikali A-nya 1, C-nya adalah 4. Nah, D-nya ini harus lebih besar dari 0 ya teman-teman, karena akarnya berbeda. Baru kita lanjutkan, min C plus 2 kuadrat, artinya negatif C kali negatif C adalah C kuadrat. Kemudian min 2C dikurang 2C lagi, sehingga hasilnya min 4C. Kemudian 2 kali 2 adalah plus 4. Kemudian min 4 kali 1 kali 4 adalah min 16, sehingga harus lebih besar dari 0.
Kemudian kita sederhanakan menjadi C kuadrat min 4C min 12 lebih besar dari 0. Kita faktorkan kembali yang ini. Kita cari jika dijumlah hasilnya min 4, jika dikali hasilnya min 12. Kita bisa dapat jawabannya itu adalah min 6 plus 2 atau min 6 kali 2. Sehingga faktor dari C kuadrat min 4C min 12 lebih besar dari 0 adalah C min 6 dan C plus 2. Nah, ini harus lebih besar dari 0. Untuk pemfaktoran, kemudian dia pertidaksamaan bentuknya, harus kita uji terlebih dahulu, uji titik ya teman-teman. Jadi misalnya di sini C min 6 itu sama dengan 0, artinya C-nya sama dengan 6 ya. Sedangkan jika C plus 2 sama dengan 0, artinya C-nya adalah min 2. Kita buat titik di sini min 2 dan 6. Kemudian, jika kita substitusi sebuah angka yang berada di antara min 2 dan 6, misalnya 0, kita substitusi ke bagian sini. 0 kuadrat adalah 0, min 4 kali 0 adalah 0, kemudian 0 dikurangi 12 adalah min 12. Apakah min 12 lebih besar dari 0? Tentu tidak kan? Dia hasilnya negatif, dan negatif itu tidak besar dari 0, tidak lebih besar dari 0. Jadi kita tulis di sini negatif ya. Kemudian misalnya kita ambil sebuah angka lagi yang lebih besar dari 6, misalnya 10, agar gampang. Nah, 10 kuadrat kita substitusikan sini lagi. 10 kuadrat adalah 100. Kemudian min 4 kali 10 adalah min 40 dikurang 12. 100 kurang 40 adalah 60. 60 dikurang 12 adalah 48. Dan ini hasilnya positif. Positif itu lebih besar dari 0. Gitu ya. Jadi daerah yang ini benar. Kemudian jika kita ambil salah satu angka yang lebih kecil dari negatif 2, misalnya min 5, yang mudah. Jadi min 5 kuadrat adalah 25, min 5 kali min 4 adalah plus 20, kemudian dikurang 12, hasilnya adalah 45 dikurang 12, sehingga 45 dikurang 12 adalah 33. Dan ini hasilnya positif juga teman-teman. Berarti dari ketiga daerah ini yang merupakan himpunan penyelesaian untuk C adalah lebih besar dari 6 dan lebih kecil dari 2. Gitu ya teman-teman, karena kita harus mencari yang lebih besar dari 0 atau nilainya positif. Sehingga bisa kita tulis C harus lebih besar dari 6 atau C harus lebih kecil dari min 2. Jadi jawabannya yang D. Oke, begitu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut nomor 9. Akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 6x plus k min 1 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Agar x1 kuadrat plus x2 kuadrat sama dengan 20, maka nilai k sama dengan berapa? Nah, bedanya dengan nomor 7 tadi, nomor 7 itu persamaan kuadratnya sudah lengkap. Nah, sedangkan nomor 9 ini persamaan kuadratnya tidak lengkap. Di situ ada variabel k ya, teman-teman. Sehingga perlu kita hitung, kita gunakan pernyataan yang ada di sini, yaitu x1 kuadrat plus x2 kuadrat sama dengan 20. Pertama kita tulis dulu persamaan kuadratnya, yaitu x kuadrat min 6x plus k min 1 sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini adalah A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan min 6, kemudian ini C-nya sama dengan K min 1. Jika kita tulis X1 tambah X2, penjumlahan akar-akar yaitu kan min B per A ya teman-teman. Nah, min B per A artinya min dikali min 6 per 1, hasilnya adalah 6. Jadi nilai dari X1 plus X2 adalah 6. Sedangkan hasil kali akar-akarnya X1 kali X2 ini masih belum bisa kita ketahui teman-teman, karena
rumusnya kan C per A. Sedangkan bagian C-nya itu ada variabel K-1 per 1. Sehingga hasil kali dari X1 kali X2 masih sama dengan K-1. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita melihat hal yang diketahui di soal, yaitu X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Berarti bisa kita ambil dari sini teman-teman. Penjumlahan kedua akar, kemudian kita kuadratkan. Di mana hasilnya akan menjadi, sini aja, X1 kuadrat ditambah 2X1 kali X2 ditambah dengan X2 kuadrat. Nah, jika kita dekatkan ini, maka bisa kita tulis ulang ya teman-teman. Rumusnya X1 tambah X2 kuadrat sama dengan X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat ditambah 2 kali X1 kali X2. Nah, bisa kita ketahui bahwa X1 tambah X2 tadi kita sudah punya teman-teman, yaitu hasilnya 6. Sehingga bisa kita tulis 6 kuadrat. Kemudian X1 kuadrat tambah X2 kuadrat adalah 20 sesuai di soal. Kemudian ditambah dengan 2 kali X1 X2. Nah, 6 kuadrat itu kan 36. Kemudian kita kurangi dengan 20, maka di bagian kanan bersisa 2 kali X1 kali X2. Mungkin saya kasih batas terlebih dahulu. Nah, 36 kurang 20 adalah 16, sehingga 16 sama dengan 2 kali X1 kali X2, kemudian 16-nya dibagi 2, sehingga hasilnya X1 kali X2 adalah 8. Nah, barulah kita substitusi ke bagian yang ini teman-teman. Jadi, X1 sama dikali dengan X2 adalah 8. 8 sama dengan K-1. Dengan begitu, nilai K adalah 8 ditambah 1, sehingga K-nya bernilai 9. Begitu, teman-teman. Oke, sekian dulu penjelasan pada video kali ini. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya.